Audio Jungle. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh atau yang lebih dikenal dengan Politani Payakumbuh yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Pati Kilometer 7 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ini didirikan pada tanggal 6 Februari tahun 1989. Memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi vokasional bidang pertanian yang berdaya saing internasional pada tahun 2040 serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, membuat Politani gencar dalam mendukung sistem pendidikan yang mereka terapkan. Saat ini, Politani memiliki 3 jurusan dengan 11 program studi yang setiap tahunnya diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia terbaik yang dapat membantu pembangunan pertanian serta perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2019, Ristek Dikti mencantumkan Politani sebagai peringkat kelima Politeknik terbaik di Indonesia dengan total skor 1720. Hal ini tentu saja berdampak baik bagi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh karena semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sebagai Politeknik Pertanian Negeri, Politani menyediakan berbagai fasilitas yang mampu menunjang kegiatan putra-putri terdidik mereka. Dimulai dari fasilitas penunjang perkuliahan dan praktek mahasiswa, fasilitas tempat ibadah, hingga fasilitas tempat tinggal untuk mahasiswanya. Yang dilakukan, pertama, siapkan bahan-bahan. Kedua, siapkan peralatan dan tempat. Yang ketiga, mulai membuat pupuk organik. Siapkan bahan-bahan: kotoran sapi kering, serbuk gergaji, fermentor, abu sekam, kapur, dan air bersih.
Sementara itu, untuk peralatan dan tempat antara lain silo atau wadah kompos sesuai kebutuhan, karung, penggaruk atau perata, dan sekop. Sementara itu, untuk standar operasional prosedur, gunakanlah masker, kaos tangan, dan juga sepatu boot. Langkah-langkah pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi. Untuk membuat fermentor, siapkan air bersih 2,5 liter dan fermentor bisa dari trichoderma atau E4 dan tentunya dari juga tambahan molasses. Fermentor dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:100. Setelah itu aduk secara merata. Diamkan selama 2 hari untuk trichoderma. Setelah 2 hari, fermentor siap disemprotkan pada kotoran sapi yang telah dikeringkan dengan kadar air antara 40-60% dengan kapasitas 1 ton beratnya. Setelah itu, campurkan bahan-bahan secara merata. Apa saja bahannya? Yang pertama, kotoran sapi atau feses. Diambil dari kandang dan ditiriskan sekitar 1 minggu untuk mendapatkan kadar air mencapai 60%. Kemudian, kotoran sapi tersebut dipindahkan ke rumah kompos. Campurkan dengan sabuk gergaji atau bahan sejenis sekam, jerami, dan lain-lain, serta abu dan kapur. Semua bahan itu kemudian dicampur dan diaduk. Selanjutnya, semua bahan dihamparkan di tempat secara merata. Penghamparan ini dilakukan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan hujan secara langsung. Penghamparan disemprotkan fermentor secara berlapis sekitar 30 cm dan merata. Tutup hamparan tersebut dengan terpal atau karung goni. Biarkan tumpukan hamparan kompos tadi sampai 7 hari. Kemudian baru balik dengan merata setiap 7 hari sekali agar oksigen masuk. Aktivitas mikroba ditandai dengan peningkatan suhu. Biasanya peningkatan suhu terjadi pada hari ke-8 sampai 17. Suhu tinggi bisa mencapai 300 Celcius, membuat pupuk steril dari bibit bakteri sehingga mati. Campuran bahan dari kotoran sapi dan lain-lain tadi akan berhasil jika warna sudah hitam kecoklatan, tekstur remah, dan tidak berbau. Kompos yang sudah jadi atau siap akan dilanjutkan dengan dilakukan proses penggilingan jika sudah berumur 3 minggu, agar tekstur lebih halus, merata, serta mempermudah pengaplikasian di lahan, sawah, atau ladang. Selain itu, secara visual, agar meningkatkan nilai jual produk. Pupuk tersebut harus memenuhi standar, yakni pH, kadar air, CN rasio, nitrogen, kalsium, fosfat, warna, bau, dan lain-lain. Daya simpan pupuk organik sangat lama, sehingga jangan khawatir untuk pemakaian kapanpun dan dimanapun, karena ini adalah organik. Jumlah pupuk organik yang dibutuhkan oleh lahan sawah sekitar 5-10 ton per hektar, sesuai dengan kondisi lahan. Pupuk organik ini berdampak positif pada tanaman, karena mampu menjaga kesuburan tanah secara alami dan lingkungan. Sehingga limbah berupa kotoran ternak dan hijauan bekas dari hasil pertanian mampu dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Salah satunya adalah pupuk organik. Hal ini mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dengan harga produk yang lebih jauh tinggi dibanding dengan produk kimia. Karena harga jual produk ini juga lebih mahal, dan tentunya nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari petani atau peternak itu sendiri. Audio Jungle.
Audio Jungle.